Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semuanya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, Anissa Day ke-6 ini akan dimulai. Dan terima kasih banyak buat teman-teman, buat Hairani, buat Ceta, dan pastinya buat pembicara kita, Kak Risa Destaria, yang telah meluangkan waktunya uh, untuk pemberian materi Toharoh pada siang hari ini. Mungkin sebelum lanjut ke materi, kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit kali ya sama Karisa. Mungkin boleh nih Karisa perkenalan singkat gitu, Kak. Ada suaranya? Ya, masuk, Kak. Masuk? Oke, alhamdulillah masuk. Jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Teman-teman, salam kenal ya sebelumnya ya. Ya, salam kenal Oke. banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam satu majelis yang di mana majelis ini yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah semoga Allah meridhoi kita ya. Dan walaupun pesertanya hanya 4 orang ini ya, Ya, nggak Kak. mau nambah lagi. Belum ada kabar bahwa nambah sih, Kak, gitu. Hapunten banget ini. Oh gitu, oke. Iya. Nggak apa-apa ya. Mm-mm. Sedikit ataupun banyak, yang penting ada hasil yang akan kita sharingkan hari ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya yang akan kita amalkan di kehidupan Amin, sehari-hari. Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa kita agungkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sedikit memperkenalkan, nama saya Risa Destaria. Biasanya dipanggil Kak Risa atau Amah Risa biasanya. Nah, kalau untuk sama murid-murid Tahsin biasanya dipanggilnya sama Amah Risa. Tapi kalau untuk teman-teman yang suka sharing seperti ini biasanya dipanggilnya Kak Risa gitu ya. Oke, kalau untuk kegiatan sehari-hari, saya menjadi ibu rumah tangga sekaligus fokus mengajar tahsin dan tajwid Al-Quran. Jadi sebenarnya ketika ada panitia yang menghubungi suami untuk mengisi acara tentang toharoh, itu sebenarnya agak-agak takut ya, karena toharoh ini kan berkaitan dengan fikih ya, fikih. Sedangkan saya tidak ada background di ilmu fikih gitu ya. Tapi karena background saya sebagai pengajar Al-Quran itu haruslah tahu tentang fikih sehari-hari, apalagi tentang haid. Dan ini juga sering ditanyakan oleh ala tolibah saya. Dan oke, saya menyanggupi kalau sekedar hanya sharing-sharing saja gitu ya. Dan di sini juga saya di awal-awal ini menjelaskan ke teman-teman semua bahwa kalau nanti di akhir ada pertanyaan-pertanyaan seputar fikih yang itu sangat mendetail gitu ya, dan saya tidak menguasai ilmunya, maka saya bilang dan saya belum tahu gitu ya. Tapi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan umum, ya insya Allah nanti akan saya jawab. Dan untuk latar belakang pendidikan sendiri, saya lulusan dari UIN, Raden Intan Lampung. Katanya di sini ada yang dari Tanggamus ya. Ya, Kak. Ada beberapa. Dari Siapa? Lampung. Anissa, bukan? Kalau Anissa dari Tanggamus, terus sebenarnya ada teman lain dari Bandar Lampungnya juga, tapi hari ini belum bisa datang gitu sih, Kak. Oh gitu. Jadi Mm-mm. ini mahasiswinya semester berapa? Rata-rata tingkat 2, tingkat 3, tapi ada juga yang mahasiswa baru gitu sih, Kak. Masih baru Betul. ya. Jadi Ya. semuanya dari ITB ya? Tapi kita buka dari umum juga sih, Kak. Gitu. Cuman karena mungkin
mereka teman-teman Anissa Day itu tahunya biasanya hari Jumat gitu. Cuman ternyata kan kemarin tidak jadi hari Jumat gitu. Jadi makanya hari ini benar-benar sepi gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Insya Allah mungkin nanti bakal kita tampilin recordingnya aja gitu sih Kak. Oke, oke. Mm-mm. Itu tadi ya, saya lulusan dari UIN Raden Tan Lampung dan jurusannya juga jurusan pengembangan masyarakat Islam yang kaitannya dengan terjun ke masyarakat ya, bagaimana permasalahan masyarakat, bagaimana perekonomian masyarakat seperti itu. Dan nanti pada pada akhirnya nanti akan mengarahkan masyarakat itu sendiri bagaimana bisa menerapkan kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang berkaitan dengan taharoh. Taharoh itu juga kan ilmu dasar ya, ilmu dasar yang harus dikuasai oleh setiap muslim. Dan untuk fakultasnya sendiri, fakultas dakwah dan mungkin itu saja perkenalannya. Kalau untuk usia tidak usah lah ya, yang jelas sudah sudah tua. Nah, yang di sini adik-adik semua, mudah-mudahan adik-adik semua di sini bisa meneruskan dakwahnya Islam gitu ya, bisa meneruskan karena untuk berdakwah itu tidak harus menjadi seorang dai, tidak harus menjadi seorang ustadz atau ustazah, asalkan kita tahu ilmunya dan kita berguru pada guru yang benar dan ilmu yang kita punya, bekal ilmu yang kita punya itu bisa kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita sendiri. Cukup mungkin segitu saja perkenalannya. Ya, baik. Terima kasih Kak. Mungkin tanpa lama-lama juga nih ya Kak ya. Alhamdulillah jadi nambah rame nih Kak, nambah 2 orang. Mungkin Masya Allah. jadi kita lebih semangat lagi gitu ya Kak ya. Dan semoga ini materinya, karena ini penting banget gitu ya Kak. Karena Nisa pribadi pun kadang masih belum apa ya, belum aware gitu, belum belum terlalu memperhatikan about tahaurah ini gitu. Jadi semoga kita sama-sama belajar, sama-sama lebih mempelajari sunnahnya gitu sih Kak. Mungkin boleh, jadi boleh langsung dilanjut aja nih, Kak. Langsung ya. Ya, Oke, Kak. teman-teman, sebelum memulai majelis ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima amalan kita hari ini dan Allah meridhoi majelis kita hari ini sehingga apapun yang kita dapat hari ini, meskipun itu ilmu yang saya berikan, pengetahuan yang saya berikan itu hanyalah sedikit dan mungkin ya tidak ada apa-apanya ya, teman-teman bisa dapat saja dari YouTube sekarang banyak ya, di internet sekarang banyak. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu apa ya, cara usaha kita untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu dan mudah-mudahan Allah ridho. Setelah Allah ridho, maka kita akan mudah untuk mengamalkannya seperti itu. Karena salah satu ciri-ciri kita sulit untuk mengamalkan ilmu yang kita punya, yang kita dapat, itu karena Allah tidak ridho. Sehingga kita sulit untuk mengamalkannya. Meskipun kita tahu ilmu tersebut, tapi kita sulit untuk mengamalkannya. Nah, di sini harapannya adalah semoga Allah ridho dan kita bisa mengamalkannya dengan mudah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memohon ampun kepada Allah jika apa yang saya sampaikan ini keliru, karena ini terkait dengan fikih. Fikih itu terkait dengan khilafiyah ya, khilafiyah para ulama. Jadi akan banyak sekali pengertian pendapat dari para ulama. Namun di sini saya akan lebih menekankan ke mazhab Syafi'i ya. Karena kita mayoritas di sini di Indonesia memakai mazhab Syafi'i, maka saya akan menekankan ke Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu lebih berhati-hati, teman-teman. Soal fikih itu lebih berhati-hati dan menurut saya lebih rumit daripada mazhab-mazhab yang lain. Jadi, insya Allah kita mulai tentang toharoh itu sendiri. Toharoh, dan ini penting kita pelajari sebagai seorang muslimah, karena kita yang sehari-harinya dekat dengan namanya hadas ya. Nah, seperti itu, maka kita wajib tahu bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara mengetahui apakah ini hadas besar atau hadas kecil, bagaimana kita mengetahui apakah itu sudah mulai haid atau sudah berhenti haid, maka kita harus tahu. Toharoh itu sendiri artinya bersuci. Bersuci di sini para ulama itu berpendapat bahwa bersuci di sini ada 2 macam. Bersuci hati dan bersuci fisik ya. Artinya
Kalau bersuci hati itu berkenaannya dengan tazkiyatun nafs. Pernah dengar ya? Tazkiyatun nafs itu berkenaan dengan itu, bab lain. Nah, sedangkan taharah fisik itu berkaitannya dengan apa? Mandi, dengan tayamum, dengan wudhu, seperti itu ya, cara membersihkan. Begitu. Membersihkan atau mensucikan diri dari segala hadas dan najis. Nah, teman-teman di sini sudah tahu belum hadas itu apa, najis itu apa? Sudah tahu belum? Nah, kalau belum atau masih samar ya, masih samar, maka hadas itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak nampak, berkaitan dengan badan, diri kita. Diri kita ini berhadas atau tidak, seperti itu. Sedangkan najis itu berkaitan dengan bendanya. Kalau hadas berkaitan dengan kondisi kita, kondisi badan, kalau najis berkaitan dengan bendanya, seperti itu ya. Jadi cara membersihkannya juga berbeda. Kalau hadas itu dengan 3 cara, berwudu, mandi atau tayamum. Kalau najis bersihkannya dengan bab lain lagi. Yang kalau kita bahas bab ini sangat luas teman-teman. Jadi agar tidak melebar kemana-mana, maka saya sempitkan ya. Dan tentunya najis dan hadas ini akan menghalangi kita dari segala macam bentuk ibadah, baik sholat, puasa, ataupun yang lain-lain. Seperti itu ya. Dan di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa toharoh ini sendiri terbagi menjadi 2 macam, toharoh hati dan toharoh fisik. Nah, maka kita akan lebih fokus pada toharoh fisik, membersihkan diri dari perkara hadas. Nah, ya, jangan memandang sebelah mata soal hadas ini, teman-teman, soal toharoh, karena sesungguhnya Allah berfirman di situ, di surat Al-Baqarah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang membersihkan diri. Nah, ini salah satu firman Allah. Jadi di situ ada cuplikan sebuah kisah ya, ketika Rasulullah melewati kuburan dan menceritakan kepada sahabat bahwa kondisi kuburan tersebut ada seseorang yang disiksa karena dia tidak bersih dalam membersihkan hadasnya, yaitu air kencing. Diceritakan di kisah itu tentang air kencing yang dia tidak bersih ketika sedang membuang hadas kecil ya, hadas kecil itu tidak bersih. Nah, maka itu siksa kubur di situ. Makanya hati-hati sekali ketika teman-teman misalnya setelah buang air kecil itu masih terdapat sisa-sisanya atau masih berbau pesing gitu ya, itu sudah tidak boleh sholat sebenarnya. Nah, itu terkait dengan hadas kecil. Kemudian satu lagi kisah Bilal. Kisah Bilal itu udah familiar ya di sini ya. Kisah Bilal tentang terompahnya yang sudah sampai ke surga. Karena apa? Karena amalan wudhunya, gitu ya. Wudhu itu salah satu bersuci sebelum sholat, gitu ya. Oke. Kemudian hukum toharoh itu sendiri apa? Hukum toharoh itu adalah wajib. Kenapa? Penting bagi kita untuk mengetahui apakah ini hadas besar atau hadas kecil, maka kita harus mulai tahu hukum toharoh itu sendiri adalah wajib. Di situ Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Jadi basuhlah wajahmu. Basuh ya, kata-kata basuh di sini artinya memang dibasuh dengan air. Wajahmu. Kemudian tanganmu sampai ke siku. Ini berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan wudhu ya. Ini adalah wajibnya wudhu. Wajibnya wudhu. Pertama itu kepala, basuh muka, basuh wajah. Kemudian tangan sampai ke siku. Hati-hati. Perhatikan kita konteksnya di sini. Dari tangan sampai ke siku, artinya dari mulai tangan sampai ke siku, bukan dari sini sampai ke sini. Nah,
wudhu itu punya tata caranya tersendiri seperti itu. Dan sapulah kepalamu. Sapulah itu berarti tidak pakai air ya. Sapu itu hanya kita basahkan ke air kemudian sapu ke kepala. Kemudian basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Kalau basuh di sini berarti dia menggunakan air. Airnya itu harus menyentuh bagian kaki. Itu pentingnya kita memahami konteks yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang pertama, dia membahas tentang wudhu ya. Yang kedua, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, belum sampai situ ya. Yang kedua, jika kamu junub maka mandilah. Ini adalah yang kedua. Yang pertama tadi wudhu, yang kedua mandi ya. Terus yang ketiga di situ, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Di sini tayamum itu adalah langkah terakhir ketika kita tidak menemui air ya. Jadi orang yang bertayamum itu dalam dua kondisi. Yang pertama, orang yang tidak menemui air. Yang kedua, ada air tapi orang tersebut kondisinya tidak memungkinkan untuk bertayamum. Yaitu seperti orang sakit. Yang sakitnya itu ketika dia terkena air itu akan menambah parah sakitnya. Nah, itu orang yang boleh bertayamum seperti itu ya. Jadi di sini Allah menegaskan bahwa Allah tidak akan menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dari menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Di dalam satu ayat ini ada 3 perintah. Yang pertama itu berwudu, yang kedua mandi, yang ketiga bertayamum. Dan silahkan pilih sesuai dengan kondisi masing-masing. Seperti itu ya. Itu untuk hukum dalam Al-Quran. Kemudian dipertegas lagi dalam sebuah hadis, kunci sholat ialah bersuci. Atau ada hadis lagi yang sama maknanya tapi konteksnya berbeda, tidak ada sholat jika tidak ada wudhu. Nah, dengarkan ya, tidak ada sholat jika tidak ada wudhu. Seperti itu. Itu salah satu hadis juga. Nah, jadi hukum taharah itu sendiri adalah wajib. Oke, macam-macam taharah. Di sini kalau kita mau menguraikan satu-satu, itu luas sekali tentang toharoh ini, maka saya sempitkan saja. Toharoh ini diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu toharoh hakikiyah, yaitu bersuci dari najis, kemudian meliputi badan, pakaian, dan tempat. Kemudian adapun toharoh hukumiyah, yaitu bersuci dari hadas. Nah, yang hukmiyah ini, yang dari badan, bersuci untuk badan ini ada 3. Ada mandi, ada wudhu, dan ada tayamum. Semuanya sesuai dengan keadaan masing-masing. Kalau mandi itu yang mengharuskan kita untuk mandi itu berarti kita berhadas besar seperti junub, seperti haid. Nah, seperti itu ya. Seperti nifas. Nah, itu kita harus mandi. Kemudian yang toharoh berikutnya yang harus kita mensucikannya dengan cara wudhu, yang itu masuk ke toharoh sugro, itu seperti misalnya hadas kecil, seperti kita buang air besar, buang air kecil, kentut, dan lain-lain itu dengan wudhu ya. Atau dalam kondisi kita sudah berwudhu nih, tapi kita makan sesuatu yang baunya sangat menyengat, misalnya makan bawang, nah makan cuka, itu kan baunya sangat menyengat, nah itu kita harus wudhu. Atau kita makan daging sapi, makan daging kambing, nah itu setelahnya kita harus berwudhu. Kecuali kalau yang kita makan itu adalah makanan-makanan ringan, maka tidak wudhu, hanya sekedar kumur-kumur saja, seperti itu ya. Memang dalam bab toharoh ini, dalam bab bersuci ini, kita tidak boleh was-was ya teman-teman. Kita harus yakin apakah kita sedang
Misalnya dalam hal wudhu nih misalnya, saya tentu tidak ya, tidak boleh ada was-was seperti itu. Kalau memang kita yakin kita belum kentut, maka ya jangan berwudhu, tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Bahkan kalau kita uh, antara was-was dan yakin gitu ya, misalnya kita mau sholat ya, tapi kita masih ada wudhu. Seperti ini kita masih dalam kondisi menuntut ilmu misalnya, kita lagi zuhur, kita tadi sudah ada wudhu. Sedangkan mau zuhur ini kita merasa bahwa kita tadi sudah wudhu gitu ya, tapi saya ini udah kentut belum ya? Udah kentut belum ya? Nah seperti itu kalau di mazhab Syafi'i, ya sholat aja kalau belum merasa kentut. Dan kalaupun masih merasa belum yakin, kayaknya kentut, itu nggak boleh wudhu teman-teman. Harus dibatalkan dulu. Harus dibatalkan dulu dengan cara apa? Ya memegang kemaluan. Maksudnya memegang bagian kemaluan gitu ya. Maksudnya untuk membatalkan saja, untuk membatalkan wudhu tersebut supaya tidak ada was-was di situ. Seperti itu. Jadi kita memang harus benar-benar yakin, gitu ya. Kemudian pengganti keduanya dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan keduanya, mandi dan wudhu, yaitu bertayamum. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal, tayamum ini adalah hanya untuk dua kondisi. Yang pertama adalah ketika benar-benar tidak ada air. Yang kedua untuk orang yang sakit ya, yang sakitnya itu memang tidak memungkinkan dia untuk menyentuh air. Oke, kemudian dalam taharah ini ada alatnya. Untuk mensucikan diri itu ada alatnya. Yang pertama itu berkaitan dengan air. Nah ini kalau penjelasannya tidak terlalu jelas itu mohon maaf ya, karena ini sebenarnya bab toharoh ini adalah bab yang betul-betul sangat luas dan sangat rumit gitu ya, dan harus dipahami betul-betul jika karena ini pembahasannya sangat luas. Oke, saya coba ke air mutlak. Air mutlak ya, yaitu air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan ini adalah air yang turun dari langit ataupun keluar dari bumi. Inilah air mutlak. Contohnya seperti apa? Ada air laut, air telaga, air hujan, air salju, embun, dan kemudian air mata air zam-zam, air sumur. Nah, itu semuanya adalah air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Air suci dan untuk mensucikan, gitu maksudnya ya. Air suci dan mensucikan itu adalah air yang suci dan juga untuk mensucikan. Seperti air laut, walaupun dia garam, rasanya garam, asin, itu bisa untuk mensucikan. Seperti itu. Kemudian ada lagi selain air mutlak, air yang bisa untuk dipakai bersuci, yaitu air yang tercampur oleh sesuatu yang suci. Maksudnya gimana? Air yang tercampur oleh sesuatu yang suci. Di sini maksudnya adalah air putih, misalnya ya, perumpamaan air putih, air minum, itu kan suci. Nah, tercampur oleh yang suci. Apa? Misalnya kopi. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu masih bisa ya, tapi bukan tercampur dengan jumlah yang banyak ya, hanya sedikit saja seperti itu. Kemudian air mustakmal. Air mustakmal ini air apa? Adalah air yang setelah dipakai bersuci, sisa air untuk bekas bersuci itu dia masuk ke air yang bersih. Misalnya gini deh, cara gamblangnya gini. Misalnya kita lagi wudhu nih ya, bukan di kita wudhu ada pancuran misalnya, di samping pancuran itu ada bak yang berisi air bersih misalnya, kemudian kita berwudhu di sampingnya dengan menggunakan keran. Nah, bekas wudhu kita itu yang niprat itu dia masuk ke bak tersebut. Nah,
berarti air bak tersebut sudah bercampur dengan air bekas kita berwudu. Itu namanya air musta'mal. Dan itu masih boleh untuk bersuci. Gitu ya. Kemudian air terkena najis yang tidak berubah warna. Misalnya seperti ini. Ada bak tadi yang kita itu, bak yang untuk yang berisi air bersih, bak yang bersih air bersih tadi kena sesuatu yang najis, misalnya kotoran cicak misalnya ya, sedikit gitu ya, dan tidak merubah warna, tidak merubah rasa, dan tidak merubah bau, dan itu masih boleh. Air yang banyak jumlahnya mencapai 20 lah. Jadi dalam fikih itu ada air banyak dan air sedikit. Air sedikit itu di bawah 20 lah, air banyak itu di atas 20 lah. Kira-kira 20 itu berapa? Kurang lebihnya sekitar 216 liter. Nah, bisa kira-kira nggak teman-teman? 216 liter itu sana. Jadi kurang lebih untuk ukuran kolam itu 60 kali 60, dalamnya juga 60 gitu ya. Nah, itu namanya 20 dan itu termasuk air yang banyak seperti itu. Kemudian air yang tidak diketahui kedudukannya. Maksudnya gimana di sini air yang tidak diketahui kedudukannya? Adalah air yang kita ketika kita bepergian gitu ya, berpergian ke suatu tempat yang tempat itu asing buat kita, kemudian ada air misalnya air endapan seperti itu ya, air endapan yang kita tidak tahu apakah air itu sudah terkena najis atau belum seperti itu. Nah, itu artinya kedudukannya belum diketahui, kita tidak tahu, belum jelas gitu. Itu boleh untuk berwudu seperti itu ya. Kemudian selain dari jenisnya air tadi, ada pasir, batu, tanah yang berair seperti itu. Dan kalau untuk ini cara bersucinya seperti apa itu masih luas sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, nanti next time mungkin dibahas lagi ya. Kemudian kita ke selanjutnya, karena kita akan fokus ke haid ya nanti ya. Itu berkaitan dengan kita yang dekat dengan kita. Kita bahas dulu tentang hikmah dan urgensi mengetahui toharoh. Hikmahnya apa sih setelah kita belajar ilmu toharoh ini? Ya kita senantiasa terpelihara dalam kesucian. Kalau kita terbiasa menjaga wudhu, ya kita akan merasa bahwa kita, Masya Allah gitu ya. Artinya kalau kita selalu menjaga wudhu, itu berarti kita menjaga kedekatan kita kepada Allah. Seperti itu. Nah, kemudian menjaga dari sesuatu yang ternoda dan tidak menyenangkan. Ya, pastinya sesuatu yang ternoda itu berupa najis itu pasti ya bau, ya kotor seperti itu ya. Dan hal-hal seperti itu kan yang tidak menyenangkan gitu. Kalau kita bersih dari situ, maka kita akan merasa lebih nyaman gitu ya. Pakai pakaian juga, kalau pakaiannya bersih, tidak terkena darah haid, itu misalnya tidak terkena kotoran cicak, kita akan lebih nyaman memakai pakaian tersebut. Seperti itu. Kemudian menjalani kehidupan yang sehat dan bahagia baik dirinya maupun orang lain. Bayangkan begini teman-teman, ketika kita memakai pakaian yang ada najisnya seperti itu ya, kira-kira kalau kita berdekatan dengan teman kita akan nyaman nggak ya? Tentunya akan mengganggu dia juga kan ya, karena bau, karena jijik akan mengenai dia, najis gitu ya, seperti itu. Dan itu akan membuat orang-orang di sekeliling kita juga tidak nyaman. Kemudian menjaga kesucian baik lahir maupun batin. Nah, batin ini berkaitan dengan tadi yang tazkiyatun nafs, kemudian lahir ya, tentu menjaga kelahiran, menjaga kesucian lahir. Kemudian pikiran jernih dan tidak ingin melakukan hal yang merugi. Ini tentu ya, kalau maksudnya melakukan hal yang merugi ini berkaitan dengan maksiat ya, maksiat yang bisa juga dia masuk ke babnya ke tazkiyatun nafs ya. Merasakan jiwa yang tenang dan hati yang damai. Ya, kalau kita merasa
kita suci dari hadas besar maupun kecil, pakaian kita bersih, ya kita pasti akan merasakan tenang gitu ya. Dan yang terakhir masa dekat dengan Allah. Tentunya kalau kita terus bersuci setelah kita berhadas bersuci, wudhu seperti itu, maka secara tidak langsung ya kita mementingkan kedekatan kita kepada Allah. Gimana enggak kalau kita bertemu dengan seseorang yang kita cintai seperti itu ya, mungkin saudara kita, saudara tua kita atau orang tua kita gitu. Ketika kita ingin bertemu lama tidak jumpa dengan orang tua gitu ya, kita pasti ingin merasa kita wangi, bersih gitu ya. Gak yang kalau bahasa Jawa itu lumbruk gitu ya, gak yang lumbruk gitu. Lumbruk itu orang yang apa ya, awut-awutan gitu ya. Entahlah pokoknya ngelihatnya seperti itu. Nah, kita dengan orang tua, dengan manusia aja persiapannya seperti itu. Apalagi dengan keluarga. Tentunya kita lebih menjaga lagi seperti itu. Urgensinya apa? Taharah merupakan syarat sah sholat. Sudah kita bahas tadi, tidak ada sholat jika tidak ada wudhu. Maka wudhu ini menjadi syarat sahnya sholat. Kemudian, taharah sebelum sholat merupakan bentuk pengagungan terhadap Allah. Jelas ya, sebelum sholat, ya tentu kita membersihkan diri dulu karena kita ingin menghadap Sang Khalik, maka kita harus dalam keadaan bersih dan siap untuk menghadap Allah ya. Kemudian Allah menyanjung orang-orang yang membersihkan diri. Dan ini kalau kita lihat berbagai dalilnya, tentu banyak di Al-Quran dan hadis ya tentang membersihkan diri. Salah satu sebab siksa kubur adalah orang yang tidak menjaga kebersihan dari najis. Dan ini tadi salah satu contohnya adalah sahabat Nabi, diceritakan oleh Nabi ketika Nabi melewati kuburan tentang seseorang yang tidak bersih dalam membersihkan air kencingnya seperti itu. Hanya bahaya sekali ya tentang air kencing ini kalau kita tidak pandai-pandai untuk mensucikan atau membersihkan. Oke. Kemudian haid. Nah, haid ini ya. Haid ini perkara yang paling dekat dengan perempuan dan masih banyak gitu ya perempuan, teman-teman dan mungkin saya juga ya, pertanyaan-pertanyaan tentang haid ini. Dan haid ini banyak sekali contoh kasusnya seperti itu. Makanya kalau kita tidak jeli tentang haid ini ya kita akan masuk dalam orang-orang yang was-was dan ragu tentang apakah ini haid, apakah ini sudah selesai atau gimana, apakah ini istihadah seperti itu ya. Oke, makanya di sini ayo kita bahas tentang haid. Haid tentunya banyak sekali referensi ya yang apa ya, yang mengartikan haid ini dengan berbagai macam hal gitu ya. Ada yang mengatakan darah yang keluar, ada yang mengatakan dari sisi biologisnya bahwa itu adalah siklus yang normal dari seorang perempuan gitu ya. Tapi di sini saya akan mendefinisikan haid itu yang teman-teman bisa untuk memahami apakah nanti jika saya ataupun teman-teman saya dalam kondisi tersebut apakah haid atau bukan, seperti itu. Dan saya akan mencoba mendefinisikan ini dengan sedetail mungkin ya. Oke. Haid adalah darah yang keluar dari farji wanita di usia minimal 9 tahun dan di sini perlu diperhatikan ya teman-teman. 9 tahun di sini ya, 9 tahun di sini adalah hitungan Hijri, bukan Masehi ya. Kalau misalnya sekarang saya berusia 32 tahun gitu ya, secara Masehi, tapi belum tentu sama dengan hitungan Hijriahnya. Dan itu hitungan Hijriah itu menurut saya sangat rumit ya, karena saya memang agak lemah di hitung-hitungan. Mungkin teman-teman nanti bisa cari referensinya di luar, bagaimana cara menghitung Hijriah dan bagaimana cara menghitung Masehi seperti itu ya. Dan saya di sini hanya menekankan bahwa 9 tahun di sini adalah hitungan Hijriah. Oke teman-teman, paham ya? Dan jangan tanyakan lagi, 9
9 tahun Hijriahnya itu berapa, Kak? Kalau di Masehi, jangan tanya ya. Karena ini rada-rada sulit, belum saya pahami betul. Takutnya ketika saya menyampaikan itu salah. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa tanya ke yang lebih paham ya. Tuh, darah yang keluar dari farji wanita di usia minimal 9 tahun. Nah, kemudian kalau di bawah 9 tahun bukan ya berarti ya, minimal di sini, minimal 9 tahun ke atas. Kemudian dengan darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang sampai 15 hari. Nah, kemudian dari yang keluar tidak boleh dari 15 hari. Kalau udah dari lebih dari 15 hari berarti salah ya darahnya ya. Kemudian darah harus didahului oleh suci minimal 15 hari. Dan darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Karena kalau didahului oleh kelahiran itu artinya nifas. Ya teman-teman ya, pahami dulu itu pengertian haid. Pengertian haidnya di situ. Atau mungkin teman-teman biasa mendengar kaidah umumnya. Kaidah umum itu yang sering kita dengar itu adalah konteksnya seperti ini. Haid paling sedikitnya sehari semalam. Umumnya adalah 6 atau 7 hari. Paling banyaknya adalah 15 hari. Itu adalah kaidah umum. Memang betul itu konteksnya ada di kitab Safinatun Najah. Kayaknya ya di kitab itu Safinatun Najah konteks umumnya seperti itu. Tapi harus disyarah terlebih dahulu ya, harus diturunkan lagi sehingga kita pecah menjadi definisi bahwa haid yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu. Nah, itu adalah definisi haid. Kemudian apa sih kaitannya dengan toharoh? Tentu sangat berkaitan ya teman-teman ya. Toharoh itu sendiri bagaimana cara mensucikan diri. Sedangkan haid itu termasuk pada hadas. Hadas besar yang harus kita bersihkan dengan cara mandi. Mandi wajib, mandi besar. Bagaimana cara mandinya? Nah, di situ ada ya tata cara mandinya. Tata cara mandinya yang pertama itu mencuci tangan 3 kali. Tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan menggunakan tangan kiri, cebok ya, tangan kiri. Kemudian cuci lagi telapak tangan dengan sabun, kemudian berwudu dengan sempurna. Di sini ada perbedaan. Untuk berwudu ini ada yang berwudu dengan sempurna sampai ke kaki, ada yang berwudu tapi kakinya diakhirkan. Kemudian mengguyur air ke kepala 3 kali atas kepala ya. Kemudian mencuci bagian kepala kanan dan kiri. Mengguyur bagian kanan dan kiri. Kemudian menyela-nyela rambut, kemudian mengguyur ke seluruh tubuh. Nah, sampai di sini prakteknya teman-teman gimana selama ini? Sudah betul apa belum? Kalau belum, silahkan praktekkan yang ini ya. Mudah-mudahan sudah betul ya praktek kita selama ini sehingga sholat kita selama ini ya memang diterima gitu karena cara kita membersihkan dari hadas itu sudah betul. Ya. Oke. Ujuk-ujuknya sudah pertanyaan ini ya. Apa saya terlalu cepat menjelaskan? Gimana nih? Lik Anissa? Aman kok, Kak. Aman. Ini sampai Ya. jam berapa ya? Sebentar lagi, sebenarnya masih ada waktu sekitar 15 menit lagi buat ke sesi Q&A, tapi nggak apa-apa, habis ini mungkin, kan masih ada satu slide lagi nih. Jadi, ya. Nih. Jadi ini salah satu pertanyaan ya, pertanyaan yang ditanyakan oleh panitia sebenarnya ya. Jika di hari-hari akhir haid sudah mandi, di hari-hari akhir haid sudah mandi, tetapi kemudian tiba-tiba haid lagi, tetapi sedikit dan berwarna coklat. Apakah itu masih dikatakan haid? Saya belum bisa menjawabnya. Karena apa? Konteksnya masih samar.
Yang saya tanyakan di sini adalah berapa hari dia haid, di hari keberapa dia mandi, dan itu harus jelas. Misal dia mandi, dia dapat haid misalnya di hari ketujuh sudah selesai, misalnya ya, hari ketujuh misalnya sudah selesai. Hari ke-8-nya, itu hari ketujuh itu masih lah ya, masih dikit-dikit. Hari ke-8-nya dia yakin sekali bahwa sudah selesai. Ketika dia ditempelkan, dibersihkan dengan kapas, itu benar-benar sudah putih, tidak ada lagi flek coklat. Sudah mandi ya, sudah sholat. Kemudian tiba-tiba keluar lagi flek coklat, misalnya sore gitu ya, mandinya pagi, misalnya subuh mandinya, sore keluar lagi flek coklat. Apakah itu dikatakan haid? Coba jawab teman-teman, bisa nggak? Cara menjawabnya, kita pahami dulu konteks yang berkaitan dengan haid tadi. Ditanya, apakah usianya sudah lebih dari 9 tahun? Misalnya, sudah Kak, usianya sekarang 20 tahun. Oke, sudah masuk poin pertama. Kemudian, darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang sampai 15 hari. Oke, dia ternyata haidnya sudah 7 hari. Berarti masuk ya, masuk haid ya, sudah lebih dari 24 jam. Dan terbentang sampai batasnya 15 hari. Berarti itu sudah termasuk haid. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Yang keluar tidak boleh dari 15 hari. Sedangkan tadi masih 7 hari yang keluar tadi. Hari ke-8-nya keluar lagi. Dan di sini konteksnya tidak boleh keluar dari 15 hari. Berarti masih darah haid. Oke, masih aman. Darah harus didahului oleh suci minimal 15 hari. Nah, setelah haid itu tadi, setelah mandi, itu kan masih dalam kondisi haid ya, karena belum lebih dari 15 hari. Jadi kondisinya masih haid dan tidak boleh didahului oleh kelahiran. Karena di sini belum melahirkan, masih gadis, jadi ya itu masih termasuk darah haid. Gitu ya. Terjawab ya? Masih termasuk darah haid ya. Karena apa? Karena masih hitungan hari haid. Kalau ternyata konteksnya, ternyata Kak, aku itu sudah mandi. Misalnya mandi di hari ke-15 misalnya. Ternyata dia haidnya sampai 15 hari. Kemudian saya sudah mandi Kak di hari ke-15 itu. Kemudian di hari ke-16-nya saya flek coklat. Apa itu termasuk haid? Nah, ini yang haidnya sudah bercampur dengan istihadoh ya, istihadoh. Karena maksimal haid itu 15 hari. Seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya di ini tadi, di pertanyaan teman-teman tadi adalah itu termasuk haid ya, karena masih dalam jangka waktu kurang dari 15 hari. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Oke, makasih Kak. Mungkin aku mau izin melanjuti yang pertanyaan ini ya Kak. Karena ada salah satu keluarga aku juga gitu Kak. Tapi ini emang usianya udah 40 tahunan gitu, udah ibu-ibu Kak. Jadi dia siklus haidnya tuh akhir-akhir ini suka nggak stabil. Terus jadi ketika tanggal 16 masih keluar, terus nanti 18 19 tuh benar-benar bersih. Terus ketika 20 21-nya tuh udah darah haid lagi gitu, Kak. Itu berarti hitungannya darah haid atau sebenarnya nggak apa-apa dia tetap kalau mau menjalani sholat atau puasa gitu boleh atau gimana ya, Kak? Oke, Mm-mm. kita sepakati dulu ya. Ya. Sepakati bahwa darah haid itu termasuk hadas. Tidak boleh Mhm. sholat, tidak boleh puasa, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang lainnya. Gitu ya. Ya. Tapi kalau istihadoh itu sah, suci. Boleh sholat, boleh puasa, dan boleh melakukan ibadah lainnya. Itu harus kita pahami dulu ya. Lalu, apakah ini termasuk darah haid atau istihadoh? Yang saya pertanyakan, dia mulai haid tanggal berapa? Misalnya, hari Mm-mm. pertama dia haid,
Iya. Kemudian dia haid, lancar haid itu sampai berapa hari? Sampai hari ke-15-nya gitu, Kak. Sampai 15 hari dia lancar. Iya, 15 16 itu. 15 berarti Mm-mm. 15 sampai 16 hari itu dia lancar haidnya. Tiap hari keluar. Iya. Tiap hari keluar ya. Tapi kayak sedikit-sedikit gitu sih, Kak. Mungkin Nah, karena emang faktor umur kan, tapi kayak berkelanjutan gitu selama rentang sebulan akhir-akhir ini gitu, Kak. oke. Cara menghitungnya seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya ada kasus seperti itu, teman-teman berarti pakai konteks yang ini. Darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang sampai 15 hari. Contohnya seperti ini. Saya haid hari pertama, itu keluarnya dari jam 6 sampai jam 8 misalnya. Itu terhitung berapa jam? 7, 8. 2 jam ya. Oke, tulis 2 jam. Terus nggak keluar lagi, nggak keluar lagi. Keluar-keluar sore ternyata. Sore dari jam 5 sampai jam 6. 1 jam. Oke, tambah 1 jam. Oh, berarti hari ini saya 3 jam. Besoknya lagi, keluar dikit lagi. Dari pagi sampai zuhur misalnya. 6 jam misalnya. Oh, tambah lagi 6 jam. Tadi 3 jam ditambah 6 jam berarti 9 jam. Terus seperti itu sampai terbentang 15 hari. Dikumpulkan jam-jamnya tersebut. Kalau sampai 15 hari terkumpul lebih dari 24 jam, maka itu termasuk darah haid. Tapi kalau sampai 15 hari kurang dari 24 jam, maka itu bukan darah haid. Darah istihadah. Dan itu wajib sholat, wajib puasa. Lalu gimana, Kak? Kalau ternyata saya sudah terlanjur meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa, misalnya, ya harus dikodok puasa dan sholat harus dikodok. Dan apakah saya berdosa, Kak, karena saya sudah meninggalkan sholat? Tidak berdosa. Kenapa? Dalam kondisi tersebut kita menduga bahwa kita sedang ya, kita dipahami. Gimana? Oke, iya, Kak. Berarti intinya em, terbentangnya itu berarti total dari tanggal apa? Dari hari haid pertama sampai 15 hari. Lalu ketika dia sudah meninggalkan sholat itu harus dikodo gitu ya, Kak ya. Harus dikodok. Mm-mm. Ya. Oke. Untuk Jadi tata kita harus cara, pahami dulu konteksnya. oh baik, Kak. Sama mau nanya sekali, berarti untuk tata cara mengkodonya pun tetap 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 hitungannya gimana tuh? Maksudnya tetap 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 hitungan mengganti sholat wajib atau ada niatan tertentu gitu, Kak? Jadi cara mengkodoknya adalah kita mengganti sholat ya. Mengganti sholat Mm-mm. itu mengkodok di sini jangan diartikan kita seperti sholat jamak, seperti Oh iya iya. sponsor selain itu. Bukan seperti itu ya teman-teman. Kalau mengkodok itu benar-benar kita sholat lagi, mengganti sholat yang kemarin. Kapan kita menggantinya? Ketika di waktu-waktu sholat. Misalnya nih, kita 2 hari misalnya ya, 2 hari Mm-mm. kita nggak sholat misalnya. Kita hitung, kita mau menjelang sholat zuhur nih hari ini. Sedangkan 2 hari kemarin berarti kita 2 kali sholat zuhur yang Iya. ketinggalan gitu ya. Maka kita harus ganti di zuhur ini. Ada yang berpendapat bahwa langsung diganti semua di jam zuhur. Jadi berurutan. Hari pertama sholat zuhur dulu, kemudian sholat zuhur yang kedua, kemudian sholat zuhur yang hari ini seperti itu. Ada pendapat yang berpendapat bahwa ulama yang berpendapat ganti dulu satu-satu. Jadi sholat zuhur diganti dulu, kemudian baru zuhur nanti kita sholat untuk hari ini. Seperti itu cara mengganti. Oke, baik. Oke, makasih banyak, Kak. Alhamdulillah udah lumayan jelas dan udah tergambarkan gitu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan beberapa teman-teman nih. Boleh teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise hand aja atau kirim ke kolom chat. Oh iya, Kak, ini ada dari Almira. Mungkin boleh Almira mau on mic aja atau gimana nih? Oke, suara aku masuk nggak ya ini? Masuk, Alhamdulillah masuk. masuk. Ya. Tadi kan dibahas lebih ke
kapan haid itu selesai kan ya Kak. Ya. Kalau aku mau tanyanya, misalkan itu ada flag gitu, flag coklat, dan itu kayak mendekati waktu kita di mana harusnya haid gitu. Nah, itu masuk ke hitung haid atau kita nunggu sampai benar-benar darah haidnya itu keluar ya, Kak? Oke. Langsung jawab ya. Oke, saya di sini mencoba langsung menjawab ya. Jadi si Mbak Almira ini ada kasus misalnya jatuh haidnya tanggal 15 misalnya, ya. Nah, pas tanggal 15 tersebut atau sebelumnya ya, ternyata tanggal 14 sudah keluar flag seperti itu ya. Pertama coklat-coklat dulu. Oke, itu sudah termasuk pertama yang harus kita perhatikan adalah apakah waktu suci kita sudah melewati lebih dari 15 hari. Itu. Misalnya waktu suci kita sudah lewat dari 15 hari, maka ya sudah berarti kita tunggu. Itu berarti haid. Tapi belum tentu juga ya, karena kita melihat kaidah yang pengertian haid ini tadi. Tapi kita menunggu sampai itu benar-benar tampak ciri-ciri haid atau bukan. Tapi yang harus saya tekankan di sini adalah ketika masa suci kita kurang dari 15 hari, itu tidak mungkin ada keluar darah haid lagi. Jadi kalau masa sucinya kurang dari 15 hari, sudah dipastikan itu bukan darah haid dan itu wajib sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Jadi kembali lagi ke Mbak Almiranya nih, masa sucinya sudah lewat dari 15 hari atau belum, seperti itu. Gimana Mbak Almira? Kalau misalkan masa sucinya udah kelewat 15 hari gitu, untuk waktu flagnya itu gimana ya berarti? Kita tunggu saja bahwa kita menduga bahwa itu adalah darah haid. Jadi kita tunggu sampai seterusnya. Kalau ternyata sampai ke depannya flek terus gitu ya, terus darahnya yang keluar sedikit-sedikit, ya seperti itu tadi rumusnya. Kita tunggu sampai 15 hari, dan kita hitung jamnya tersebut. Apakah akan lebih dari 24 jam atau kurang dari 24 jam? Kalau lebih dari 24 jam, maka itu termasuk haid. Kalau kurang dari 24 jam, itu bukan termasuk haid dan kita harus sholat, harus puasa. Bagaimana yang sudah tertinggal? Ya kita harus qadha, seperti itu. Dan bagaimana Kak cara menghitungnya? Masa iya sih kita harus hitung terus secara detail? Tidak seperti itu ya teman-teman. Dengan cara kira-kira di sini ya. Dan kita ngecek darah kita itu juga tidak setiap saat. Hati-hati karena kita saking hati-hatinya kita ngecek setiap saat, itu hati-hati akan terjumus pada was-was. Dan was-was itu sendiri kita tahu bahwa adalah timbulnya dari syaitan. Jangan sampai kita masuk ke was-was. Jadi bagaimana cara kita ngecek darah kita? Ada dua kondisi. Yang pertama saat kita mau melaksanakan sholat, itu dicek darahnya keluar atau tidak. Yang kedua pada saat kita merasa tidak keluar atau berhenti. Kita sebagai perempuan pasti kerasa lah ya, sesuatu yang keluar itu darah haid keluar atau darah haid yang sudah tidak keluar itu pasti kerasa. Nah, di situ cara mengeceknya, darah haid keluar atau tidak. Jadi seperti itu ya, Mbak Almira. Iya. Sudah paham? Aku juga mau tanya satu lagi. Udah Boleh? paham. Jadi, benar. Jadi tadi waktu menunggunya itu berarti kita masih menganggapnya itu haid dulu ya. Iya. Berarti itu masih menganggapnya haid. Oh ya. Karena kita yakin kan, karena kita yakin bahwa lebih dari masa suci kita sudah lebih dari 15 hari. Seperti itu kan? Ya. Lalu, apalagi ada lagi? Sama ini, untuk misalkan biasanya pertengahan dari kayak antara suci sama waktu haid yang semestinya itu kayak
sering gitu ada keputihan, tapi keputihannya tuh kadang putih, kadang keruh. Nah, untuk keputihan sendiri itu apa masuk najis atau gimana ya? Keputihan ya. Oke, saya akan jawab insya Allah. Keputihan itu termasuk dari najis ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ini memang perempuan butuh hati-hati banget ya. Apalagi kalau kita beraktivitas di luar rumah dalam waktu yang cukup lama, misalnya kita sering misalnya di kampus cukup lama atau ada yang kerja di lapangan seperti itu ya. Kita perempuan ini memang harus sedia yang namanya celana dalam untuk ganti ya, atau sekarang ini yang lebih mudahnya itu panty liner ya, seperti itu. Itu lebih memudahkan kita kalau misalnya ada sesuatu yang keluar dari farji, baik itu keputihan, misalnya contohnya keputihan itu adalah salah satu bentuk najis. Yang ketika najis itu, ketika kita mau sholat harus dibersihkan terlebih dahulu. Benar-benar bersih. Kalau sudah benar-benar bersih, baru kita boleh sholat. Itu makanya sering saya menemui kondisi teman-teman ataupun ibu-ibu itu kalau sholat itu lebih baik dilepas celananya seperti itu ya, celana dalamnya. Mungkin itu karena untuk menghilangkan was-was dia dari bentuk najis yang ada di celana dalam seperti itu. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu sampai benar-benar bersih. Seperti itu, Mbak Almira. Baik, terima kasih banyak. Sudah sangat jelas. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Oke, makasih banyak buat Kak Risa udah menjawab pertanyaan dari Kak Almira. Mungkin ini ada yang raise hand lagi nih Kak, dari Kak Prima Yusnika, boleh Kak langsung on mic aja. Assalamualaikum, kedengaran suaranya? Salam. Alhamdulillah kedengeran. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Aku mau tanya tentang ini, kalau misalnya ngebersihin setelah haid, kan kita misalnya mau mandi wajib. Nah, terus tahu-tahu misalnya sholat zuhur nih ya, pas zuhur, terus mandi wajib, tahu-tahu udah asar gitu, udah menjelang asar karena misalnya mandinya kelamaan gitu kan. Misalnya udah mau akhir-akhir, mandi kelamaan, tahu-tahu asar. Nah, itu kayak mana itu, Kak? Apa dikodok atau gimana? Pastikan dulu bersihnya itu setelah zuhur itu benar-benar bersih atau belum. Kalau sudah benar-benar bersih setelah zuhur, waktu zuhur, sedangkan waktu zuhur itu masih ada, misalnya sudah mepet waktu asar, maka di kodo dulu sholat zuhurnya, dilaksanakan dulu sholat zuhurnya, baru kemudian sholat asar, seperti itu. Karena itu masuk hitungan kita meninggalkan sholat. Gitu. Seperti itu, Amah. Kalau misalnya itu udah adzan asar ya? Kalau misalnya Sudah udah adzan asar? Nah, di sini perlu kita tekankan lagi sama Kak Prima. Jadi setelah zuhur itu sudah pasti bersih atau belum? Kalau sudah pasti bersih, maka hendaknya kita cepat melaksanakan mandi atau pensucian itu tadi ya, mandi wajib. Tidak boleh kita mengulur-ulur, karena kita nih kadang seperti itu ya, saya juga dulu-dulunya seperti itu. Nanti deh, tunggu sholat asar, nanti deh, sekalian aja mau sholat maghrib, itu mandinya seperti itu. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh ya dalam Islam seperti itu. Kalau kita sudah yakin kita bersih pada saat itu juga, maka kita diwajibkan untuk mandi. Kalau misalnya ini sikonnya tuh bukan mengulur gitu, Kak. Jadi misalnya kita misalnya takut belum bersih gitu kan. Terus pas udah yakin benar-benar misalnya jam 2-an gitu. Terus kita mandi, tahu-tahu udah mepet mau asar, tahu-tahu udah keburu asar gitu. Itu gimana? Mandinya lama banget ya. Itu tetap sholat, aman. Tetap sholat zuhur. Jadi walaupun udah adzan asar tetap sholat zuhur. Iya. Gitu. Tetap sholat zuhur. Karena kita bersihnya itu sebelum asar. Kalau bersihnya setelah asar, baru asar yang kita hitung sholat.
Oh, dan itu kodoknya itu seperti yang tadi Karisa jelasin ya, bukan Ya, kodok jamak jamak zuhur ke asar, bukan kayak gitu. jadi cara kodoknya itu karena itu sudah masuk asar, kita sholat dulu sholat zuhur, kemudian baru kita sholat asar seperti itu. Kodoknya seperti itu. Oh gitu. Jadi bukan zuhurnya dua kali ya? Bukan ya? Bukan. Sholat zuhur dulu, baru kemudian asar. Gitu. Terus satu lagi pertanyaan boleh? Boleh? Tentang mandi wajib. Nah, itu tadi baca niat untuk mandi wajibnya itu kan biasanya ada ya doanya. Nah, itu pas kapan? Karena kan pernah ada yang ngejelasin misalnya setelah wudhu baru niat dulu, baru misalnya baca bismillah langsung tuangin airnya ke kepala kayak gitu kan. Nah, ini kayak mana tadi Kak, kurang dijelasin tentang pelafalan doa dan lain-lainnya. Oh gitu. Doanya, niatnya. Ya. Oke. Teman-teman, sengaja saya tidak untuk menjelaskan pakai doa ini, pakai doa itu, tidak seperti itu sengaja ya, karena terkait doa ini sendiri, karena kita masuk ke bab fikih, terkait doa itu banyak sekali dari ulama yang harus melafalkan doa dan juga tidak gitu. Dan saya sendiri selama ini saya tidak melafalkan doa ya, tapi saya hanya niat dan bismillah seperti itu. Jadi ketika saya masuk kamar mandi, baca doa masuk kamar mandi, ya. Setelah itu saya melakukan itu tadi langkah-langkahnya untuk wudhu, langkah-langkahnya untuk sholat, kemudian ya udah saya bismillah dan niat itu saja. Tidak ada doa-doa yang saya ucapkan karena terlebih itu kita mandi di dalam kamar mandi, toilet, yang notabene toilet itu adalah tempat yang najis ya, tempat yang najis. Jadi tidak boleh kita mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu ya. Bahkan bismillah saja saya itu di dalam hati, seperti itu. Itu Kak, kalau misalnya bilang bismillahnya itu kan kalau saya juga selama ini niat aja ya. Niat misalnya mandi wajib di dalam hati gitu kan. Nah, terus ngucapin bismillahnya itu pas mau nuangin air yang 3 kali ke kepala tadi itu atau pas kapan ya Kak? Biasanya saya kalau misalnya itu nuangin karena kurang paham ya selama ini, jadi saat mau nuangin air pas niat mau mandi wajib, langsung pas nuangin tuh baca bismillah gitu dalam hati tapi bacanya gitu. Kalau saya pribadi, setiap melakukan apapun, saya selalu awali dengan bismillah. Pertama, ketika kita mulai mandi, itu saya bismillah, mulai cuci tangan gitu ya, bismillah. Kemudian membasuh kemaluan juga saya bismillah, di dalam hati ya tentunya ya. Iya, kemudian dalam hati. Mulai berwudu saya juga bismillah. Seperti itu. Oh gitu. Ya. Makasih Kak, udah itu aja. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak buat Kak Prima dan Karisa. Oke, mungkin boleh nih aku kasih kesempatan lagi buat kakak-kakak dan teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise hand aja atau boleh di kolom chat ya teman-teman semua. Ya nih, kalau nggak ada yang tanya, Karisa yang tanya. Iya nih. Oh, alhamdulillah nih Kak, ada Kak Sabrina Yasmin, boleh Kak? Sok mangga. Punten mau nanya ini, kalau misalkan udah siklus haidnya tuh misalkan 4 hari keluar, kemudian 2 hari tuh bersih nggak keluar apa-apa, habis itu kemudian 3 hari lagi keluar lagi. Nah ketika 2 hari jeda itu dia harus tetap sholat atau dia masuknya hitungan haid jadi nggak sholat nggak boleh puasa gitu. Ini itu aja sih pertanyaannya. Baik, langsung saya jawab ya, Mbak Anissa. Ya Kak. Oke, pertanyaannya tadi 3 hari haid, kemudian 2 hari tidak keluar darah haid. Oke, kita belum ngomong haid ya. 3 hari keluar darah, 2 hari tidak keluar, kemudian 2 hari lagi keluar lagi, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Apakah 2 hari tersebut kita harus mengganti ibadah seperti sholat,
atau tidak. Karena itu belum tahu apakah itu termasuk haid atau bukan, seperti itu ya. Caranya adalah kembali lagi ke definisi haid tadi. 3 hari itu misalnya haid, keluar terus darahnya gitu ya, tidak berhenti-berhenti, sehari semalam misalnya. Jadi sehari semalam itu saja hitungannya sudah termasuk haid ya, karena lebih dari 24 jam. Hari kedua masih haid terus gitu. Hari ketiga keluar lagi deres. Nah, itu udah termasuk haid. Kemudian 2 hari berikutnya kosong, bersih. Kemudian keluar haid lagi. Yang saya pertanyakan adalah 3 hari ditambah 2 lagi masih 7 hari ada ya. 7 hari ya. 7 hari ini lebih kurang atau di bawah dari 15 hari. Sedangkan kaidahnya adalah kalau itu di bawah 15 hari berarti masih hitungan haid. Jadi tidak perlu mengkodok, tidak perlu mengganti sholat ataupun puasa karena itu masih hitungan haid. Kecuali kalau sudah di atas 15 hari baru itu hitungannya sudah berbeda lagi. Hitungannya sudah masuk ke bab istihadoh. Seperti itu. Mudah-mudahan paham, Kak Sabrina. Gimana? Sudah jelas sekali, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak juga buat Kak Risa yang udah menjawab pertanyaannya dan makasih juga buat Kak Sabrina ya. Jadi aku sendiri pun alhamdulillah makin kebayang dan makin lebih sadar lagi, ternyata Kak Roni punya tata caranya tersendiri gitu dan ini tuh ternyata hukumnya wajib dan alhamdulillah banget ya Kak. Jadi benar-benar aku jujur jadi malu dan merasa sangat berdosa banget karena hari ini gitu karena waduh ternyata ini tuh wajib gitu. Jadi aku selama dari SMP kan udah halangan sampai kuliah nih baru sadar gitu. Gitu sih Kak. Jadi alhamdulillah makasih banyak banget buat Kak Risa udah mau sharing. Dan oh ya Kak Punten ternyata masih ada yang mau bertanya lagi nih. Boleh Kak Prima boleh? Boleh Kak Prima langsung aja on mic. Iya boleh. Oh ya maaf, satu lagi. Iya boleh. Kan misalnya nih kita belum haid ya, terus kita tuh lagi mau sholat zuhur, udah wudhu, misalnya udah tepat waktu, terus tiba-tiba saat mau sholat zuhur haid. Nah, itu kan ada beberapa yang bilang kalau misalnya kita udah kelar haidnya, kita wajib mengkodoknya. Nah, itu bagaimana ya, Kak? Apakah misal kita nanti udah selesai haid, kita kodok sholat zuhurnya itu, atau nggak usah? Gimana tadi? Sudah waktunya sholat zuhur, ternyata haid gitu ya? Misal kita sebelum haid, ya pas lagi tepat waktu ini kita lagi mau sholat zuhur, haid. Nah itu gimana kalau misalnya setelah haid, apakah kita perlu menggantinya atau tidak perlu gitu? Tidak perlu, karena itu sudah masuk hitungan haid. Kalau memang benar-benar haid ya, kembali lagi ke definisi ya. Kalau memang sudah benar-benar haid, sudah dipastikan, misalnya sudah masuk beberapa poinnya tadi, sudah dipastikan itu haid, maka tidak usah diganti. Tapi kalau memang dia tidak termasuk darah haid, maka ya harus diganti, harus dikodok. Seperti itu. Oh gitu. Jadi Kak Prima harus jelas dulu, harus memahami konteks ini dulu. Oh, darah itu harus keluar di atas 9 tahun. Kemudian darah yang keluar itu tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang selama 15 hari. Jadi kita harus tunggu sampai 15 hari. Apakah lebih dari 24 jam? Kalau lebih berarti kira-kira ini darah haid. Yang kedua, dari yang keluar tidak boleh dari 15 hari. Maksudnya darah itu kalau memang kita mau memastikan itu darah haid tidak boleh lebih dari 15 hari. Kalau 15 hari berarti sudah bercampur dengan darah istihadoh ya. Kemudian tidak boleh didahului oleh nifas ya, seperti itu. Nah, jadi harus ditunggu sampai benar-benar yakin itu darah haid. Itulah pentingnya teman-teman di sini. Kita tidak boleh lagi ada was-was. Ini darah haid bukan ya? Ini sudah masuk haid atau belum ya? Jadi sudah selesai. Setelah pembahasan ini sudah selesai, teman-teman sudah paham seperti itu. Oh, jadi nggak ada lagi was-was, nggak ada lagi keraguan-raguan. Oh, ini bukan haid, maka saya harus
saya boleh puasa, saya boleh sholat. Oh, ini darah haid, jadi saya tidak boleh melakukan puasa dan sholat seperti itu. Saya harap setelah penyampaian ini teman-teman paham gitu dan tidak ada was-was lagi. Itu ya. Maksudnya gini Kak, maksudnya kita memang waktunya haid. Pas mau sholat zuhur tuh kita waktunya haid, memang hari pertama misalnya kan. Oh ini kita halangan, jadi kan kita nggak sholat zuhur. Iya. Nah misalnya kita udah selesai nih haidnya gitu loh, udah mandi wajib gitu kan. Nah itu sholat zuhurnya mesti diganti lagi, dikodo lagi atau nggak perlu gitu? Nggak perlu, karena itu udah masuk haid. Iya. Oh, gitu. Iya. Ya paham. Ya makasih Kak. Ya. Oke, alhamdulillah. Makasih banyak juga buat Karisa dan Kak Prima. Mungkin boleh buat teman-teman yang masih mau bertanya boleh langsung raise hand aja. Sebelum kita bakal closing statement nih dari Karisa. Hehe. Oke. Ini Teh Salsa masih mau nanya atau udah? Soalnya masih raise hand di aku. Oh, cek. Oh ya, mau Ya, nanya lagi? sudah masuk. Saya ingin bertanya, Ya, boleh. sudah ini pertanyaannya agak umum sih, agak klasik. Ini bagaimana hukumnya wanita haid membaca Al-Quran? Soalnya kenapa saya bertanya hal ini? Soalnya ini kadang suka kayak kayak ada pro kontra gitu. Jadi saya bingung gitu kan. Terus bagaimana hukumnya perempuan haid misal kajian ke masjid atau misal hafalan ke musola atau masjid gitu. Makasih Teh. Oke. Saya jawab ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, insya Allah yang ditanyakan oleh Kak Salsabila ini tadi sebenarnya permasalahan yang dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih menuai pro dan kontra ya seperti itu. Karena memang tidak bisa kita salahkan. Yang kita bahas ini adalah bab fikih. Bab fikih itu tidak akan terlepas dari khilafiyah para ulama gitu, para pendapat ulama. Jadi ada yang mengatakan kalau haid itu tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh ngaji gitu ya, membaca Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau dia mengulang hafalan atau berzikir itu boleh. Ada juga yang berpendapat megang Al-Quran boleh, tapi pakai sarung tangan seperti itu. Atau ada lagi pendapat yang lainnya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi itu ketika saya haid, saya tidak memegang Al-Quran. Tapi kalau untuk karena saya setiap minggunya ada jadwal talaki dengan guru, maka saya tetap talaki, tetap ngaji Al-Quran tapi menggunakan handphone seperti itu. Dan saya tiap minggunya ada tasmi, misalnya setoran hafalan misalnya seperti itu ya. Dan itu tetap saya lakukan tapi menggunakan handphone, tidak menggunakan Al-Quran. Seperti itu. Saya tidak memegang Al-Quran sama sekali. Tapi kalau untuk mengulang hafalan, kalau untuk talaki dengan guru, terus kita zikir pagi petang, itu boleh. Tanpa memegang Al-Quran, karena ada handphone ya. Kemudian, yang kedua, apakah kita boleh memasuki masjid dan musola dalam kondisi haid? Itu juga berbeda pendapat ulama ya. Ada yang ulama mengatakan tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali masuk ke masjid, area masjid. Baik di serambinya juga tidak boleh. Tapi kalau saya pribadi ketika saya haid, terus ada kajian gitu ya di masjid, saya ke masjid tapi tidak masuk ke dalam masjidnya, melainkan saya di teras masjid atau di serambi masjid. Seperti itu. Itu untuk kehati-hatian saya. Seperti itu ya Kak Salsabila. Mungkin kalau untuk pengetahuan dari pendapat ulama yang lain silahkan dicari sendiri. Dan untuk menerapkan saya ini harus ikut yang mana sih Kak? Gitu. Silahkan kembali ke guru masing-masing.
seperti itu ya. Kepada siapa kita berguru, dan disitulah kita ikuti guru kita berpendapat apa. Kita sami'na wa ata'na kepada guru. Karena ini guru saya lebih ke Syafi'iyah ya, yang bersanad insya Allah, maka saya lebih cenderung berhati-hati seperti itu. Mudah-mudahan membantu Kak Salsabila. Cek. Baik, terima kasih Teh, sebelumnya jawabannya cukup membantu. Jazakumullah, jazakillahu khairan. Wa iyyakum. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti alhamdulillah sudah tergambar ya Teh Salsa. Mungkin karena terbatasnya waktu nih, mohon maaf buat kakak-kakak dan teman-teman semua. Mungkin nanti pertanyaannya boleh ditampung dulu. Kita kan sudah ada grup gitu ya. Boleh di grup yang ini, atau boleh juga mungkin Karisa juga bersedia ya kayak untuk membantu menjawab pertanyaan nanti gitu. Boleh, insya Allah. Iya, insya Allah, alhamdulillah. Mungkin sebelum diakhiri acaranya ada sedikit kenang-kenangan nih Kak dari kami. Jadi ada sertifikat yang bakal diserahin oleh Teh Asla. Mungkin halo, apakah Teh Asla sudah aman koneksinya? Tadi soalnya sempat tidak aman. Oke, alhamdulillah. Ya boleh Teh. Iya. Sebentar. Oke, aku bakal izin dokumentasiin. Oke, buat teman-teman yang lain boleh ya on cam, nanti kita bakal ada sesi foto bersama juga dengan Karisa. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak buat Karisa telah mau meluangkan waktunya, dan makasih juga buat Kak Asla. Mungkin Kak Asla belum bisa on mic ya, jadi aku sekali lagi menyampaikan permohonan maaf buat Karisa. Ini mohon maaf banget ya Kak, karena ada beberapa hal yang ternyata tidak sesuai dengan rencana gitu. Kayak Kak Asla juga sekarang posisi masih di kampus gitu, hapunten banget. Dan makasih banyak buat Karisa udah mau meluangkan waktunya. Mungkin sambil ditutup gini ya Teh, mungkin boleh Teteh nanti yang nutup, karena tadi kan udah diawali dengan doa, jadi harus kita akhiri dengan doa. Dan mungkin boleh closing statement-nya nih Teh terkait masalah toharoh ini sepenting apa sih untuk kita ketahui, dan kira-kira bagaimana untuk kedepannya biar kita tuh tetap konsisten gitu. Karena kan kadang-kadang ada aja godaan setan gitu ya Teh, apalagi terkait yang kayak tadi yang masalah keputihan tuh, mahasiswa kan pasti sering mengalami, tapi agak mager juga gitu kan bawa pentiliner atau bawa apa gitu sih Teh. Mungkin boleh di Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita ini adalah wanita dewasa ya, wanita yang sudah balik, sudah mendapatkan haid seperti itu ya. Dan peradaban Islam itu tidak melulu disematkan kepada laki-laki, tidak disematkan kepada pahlawan yang seperti Muhammad Al-Fatih yang sudah membebaskan Konstantinopel gitu ya, seperti itu. Tapi kita sebagai wanita dewasa, wanita muslimah, kita juga harus punya peran. Punya perannya apa? Kita sebagai muslimah yang dewasa, kita harus mampu menjawab apa yang terjadi di sekeliling kita. Di sekeliling kita aja kita harus bisa menjawab, apalagi terkait dengan diri kita sendiri ya teman-teman ya. Jangan karena aduh lagi kondisinya lagi seperti ini, kayak mana ya? Boleh bertanya, tapi tidak melulu seperti itu. Jangan melulu kita yang selalu menjadi murid. Kalau bisa kita yang bisa memberikan sesuatu yang bisa kita sampaikan ke orang lain. Yang dimana ketika sekeliling kita mengalami kondisi di mana itu membutuhkan solusi, kita sebagai muslimah dewasa kita sudah bisa memberikan solusi. Oh seperti ini, begitu. Jadi
itulah peran kita sebagai muslimah, teladan untuk kedepannya untuk ikut dalam barisan dakwah ya teman-teman. Kita harus kuasai fikih sehari-hari karena toharoh atau haid ini adalah sebagian kecil sekali dari dasar-dasar hukum Islam. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan bermalas-malas untuk belajar dan terus belajar. Dan untuk kondisi yang seperti tadi, misalnya kayak keputihan, kita malas, segala macam, kita harus tahu dulu. Kita harus hadirkan dulu kedekatan kita kepada Allah, ketakutan kita kepada Allah. Atau kalau kita sudah dekat, kita merasa takut, maka kita merasa, masa iya sih sholat dalam keadaan seperti ini? Masa iya sih, bisa nggak sih gitu? Nah, kalau sudah muncul perasaan seperti itu, insya Allah kita akan lebih berhati-hati. Karena sebanyak apapun kita dapat ilmu, kalau hati kita tidak tersentuh, atau kalau hati kita tidak tersentuh, akan tetap sulit teman-teman, akan tetap sulit dan akan meremehkan soal toharoh, akan meremehkan soal najis itu tadi. Nah, kalau orang sudah meremehkan soal najis, ya nggak usah dilihat lagi sholatnya seperti apa, sudah kelihatan gitu. Karena kualitas sholatnya seseorang itu dilihat dari bagaimana dia bersuci. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita di sini semua menjadi orang-orang yang terpilih untuk senantiasa menjaga diri dari sesuatu yang kotor seperti itu atau najis. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa sampaikan lagi ke teman-teman yang terdekat. Itu aja Mbak Anissa. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak buat Teresa gitu. Mungkin sebelum penutupan mungkin izin foto bersama lagi ya, rame-rame yang kali ini. Mungkin boleh buat teman-teman on cam. Oke. Oke. Masih ada nggak ya ini buat Teh Asla, Ceta, terus siapa nih? Teh Sabrina atau Teh Hairani, boleh? Aku tunggu sampai 10.28 mungkin ya. Mungkin sambil nunggu yang lain on cam, mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Teh. Ya, jadi makasih banyak ini ya Teh atas waktunya dan nanti punten habis foto bersama mungkin boleh Teteh yang nutup juga ya, nutup doa kayak biasanya, doa penutupan majelis gitu. Oke, kayaknya udah nggak ada yang mau on cam lagi sih Teh. Oh ya, sinyalnya lagi kurang stabil. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi aku izin foto ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim udah. Mungkin ya Teh, punten minta tolong ditutup aja dari Teh Risa. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, akhirnya sudah selesai majelis kita hari ini. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah memberkahi sehingga memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Kita tutup hamdalah, alhamdulillahirabbilalamin, doa kafaratul majelis. Subhanallah. Saya mohon maaf kepada teman-teman semua apabila ada salah kata, ada kekeliruan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Teresa, buat Karisa, dan mohon maaf juga dari kami para panitia dan teman-teman peserta apabila ada salah-salah kata ataupun salah perbuatan gitu ya Teh. Dan sekali lagi makasih banyak banget atas waktunya dan semoga Teteh selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Amin Allahumma amin. Dan semoga jangan kapok ya Teh kalau kami undang lagi karena mohon maaf banget saat ini masih emang banyak benar kekurangannya gitu dari kami. Mohon maaf. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah. Baik. Oke. Terima kasih Teh. Izin keluar ya. Ya, buat teman-teman juga alhamdulillah udah selesai ya.